Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang gentrifikasi dan pengembangan ilmu. Kami terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, saya sendiri Larhati Latifunisa, kemudian rekan saya Lazuardi Hoiri Imani, lalu Lisa Dwi Mukti, dan yang terakhir M. Rafif Naufal Haryanto. Baik, yang pertama yaitu pengenalan gentrifikasi. Gentrifikasi merupakan transformasi dari kelas pekerja atau daerah kosong di tengah kota menjadi kawasan hunian kelas menengah dan atau kawasan komersial. Dikutip dari Good dan Lewis. Lalu kemudian menurut Les Lopez Morales dan Sin, gentrifikasi merupakan sebuah proses transformasi area hunian di wilayah perkotaan yang umumnya dihuni masyarakat miskin menjadi kawasan elit yang terdiri dari properti kelas menengah atau juga properti untuk tujuan komersial. Jadi pada intinya gentrifikasi itu merupakan atau suatu tindakan yang memodernkan sebuah kota. Eh, Contoh gentrifikasi yakni misalnya di Jogja. Jogja ini dianggap eksotis, jadi banyak orang luar yang kemari atau datang mengunjungi Jogja untuk membangun usaha. Dan lama-kelamaan harga tanah naik, bahkan warlock atau warga lokal bisa beli di tanah di sini. Bahkan lama-kelamaan juga bakal terjadi kegusuran dari asal mereka sendiri. Kemudian eh, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nih. Baik, saya akan melanjutkan di sini mengenai penyelesaian atau solusi dari gentrifikasi sendiri. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa gentrifikasi ini adalah eh, persiapannya, bukan persiapan, tapi penggunaan lahan dari masyarakat kota untuk investasi seperti em, pariwisata dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah sebenarnya regulasi pemerintah. Mengapa regulasi pemerintah? Karena pemerintah adalah yang mengatur segala urusan dari warga negara, dan dengan adanya regulasi pemerintah tentunya proses gentrifikasi akan berjalan dengan baik dan dapat meminimalisirkan dampak yang ada, misalnya seperti dampak pergusuran lahan tinggal warga seperti itu. Jadi adanya perubahan-perubahan ini dapat dilaksanakan dengan dengan meminimalkan antara masyarakat dan juga konflik antara pemerintah, terus juga investor misalnya, dan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Misalnya regulasi pemerintah juga bagi investor yang mengambil lahan di tempat tersebut, sehingga pajak yang ada diterapkan itu dapat dialihfungsikan untuk membuat hak warga lokal ya ini. Dengan adanya pajak yang tinggi, misalnya di regulasi pemerintah di poin pertama, masyarakat dapat diberikan hak yang wajar. Misalnya akses ke fasilitas kota seperti akses kesehatan, kemudian juga fasilitas-fasilitas kota seperti transportasi, sehingga walaupun tergeser ke daerah pinggiran kota, mereka juga dapat mengakses wilayah tengah kota seperti itu. Kemudian juga mereka dapat diberikan lahan tinggal, apalagi mengingat sekarang gentrifikasi harga lahan semakin tinggi, kemudian juga harga lahan semakin tempat tinggal. Dengan adanya pemberian tempat tinggal yang murah, misalnya disubsidi oleh pemerintah atau semacamnya, warga lokal tetap dapat tempat tinggal dan juga mereka dapat menikmati efek sendiri. Dan kemudian regenerasi kota ini dapat menggunakan dana yang tadi dilebar, sehingga kota yang ada tadi
terlepas dari wilayah gentrifikasi dapat direvitalisasi, dipugar menjadi kota ramah untuk warga lokal dan juga dapat menarik untuk warga untuk tinggal di sana dengan akses yang memadai. Berikutnya, berikutnya adalah pertimbangan ya. Pertimbangan di sini saya lihat ada dua pertimbangan objek. Dalam pertimbangan objektif bahwa sebenarnya pemerintah menetapkan regulasi untuk mengatur investasi ini adalah peraturan mengingat ada dua belah pihak yang sedang kalau hingga untuk meminimalisirkan bentrok konflik vertikal horizontal yang ada di antara masyarakat, bahwa mereka pemerintah ini dapat mengatur regulasi sehingga investasinya dengan pajak yang tinggi, mengambil tempat, kemudian uangnya sehingga dapat diolah dengan fasilitas dan fasilitas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian untuk pertimbangan institut dalam hal ini adalah pertimbangannya adalah Pancasila. Tapi Pancasila di sini ada poin kelima yakni keadaan sosial bagi seluruh rakyat, bahwa mereka rakyat atau masyarakat yang terkena gentrifikasi ini juga mereka juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak walaupun tempat mereka telah digeser, dan sehingga fasilitas seperti tempat tinggal dan juga akses transportasi dan kesehatan mereka dapat terus juga tanpa terkena konflik yang mengganggu kehidupan seperti itu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Eh, saya dan teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.